Parapat, tempat di mana seminar ketua, diaken, diakenes. Sebagai pekerja kantor, kita juga harus memperankan peran kita sebagai pekerja kantor dengan baik pula. Teman-teman yang kami kasihi, pimpinan kami yang datang dari divisi, demikian juga kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Rudi Situmorang dari UNI, atas nama Gereja Masihi Advent hari ke-7 di daerah Sumatera kawasan utara, dan secara khusus dari ketua-ketua gereja, diakon-diakon dan juga diakones-diakones di berbagai jemaat di Sumatera kawasan utara ini. Kami menyampaikan selamat datang dan selamat melayani di daerah Sumatera kawasan utara. Pendeta Sitanggang, Pendeta Lunturami dan Bapak Dolosaribu serta Ibu dan seluruh tim dari daerah yang sudah menyambut rencana pertemuan ini, dan terima kasih juga kepada seluruh ketua-ketua, diaken dan diakenes yang sudah memberikan dukungan dengan kehadiran saudara-saudara pada pertemuan kita hari ini dan besok. Yang pertama, kita harus jadikan diri kita sebagai murid Kristus. Sebagai ketua-ketua jemaat, diaken dan diakenes jemaat. Yang pertama, ambillah waktu saudara untuk bergumul dengan Tuhan setiap hari, agar kita boleh sungguh-sungguh menjadi muridnya setiap hari. Lalu sesudah itu, bagian kita yang kedua adalah menjadikan murid anggota keluarga kita. Suami, istri, anak-anak kita di komunitas atau masyarakat di mana kita tinggal. Jadi setiap hari sesudah saudara menyerahkan diri kepada Tuhan untuk menjadi muridnya, kemudian doakan dan serahkan keluarga. Lalu sesudah itu kita keluar untuk siap mendoakan, menjadikan setiap anggota yang tercatat dalam keanggotaan gereja di jemaat di mana kita melayani, untuk mereka kemudian menjadi target kita untuk menjadikan mereka. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milikmu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milikmu. Dan yang membuat dia layak adalah dia dipanggil, ya. Dia dipanggil untuk menjadi pegawai jemaat, kemudian dia dipilih. Jadi ada dua hal dalam kepegawaian jemaat itu. Dia dipanggil, kemudian dia dipilih. Jadi kalau kita dipanggil, kita merasa dipanggil, kemudian kita tidak dipilih, jangan sakit hati juga ya. Ya. Tapi kalau kita dipanggil, kita merasa dipanggil, kemudian kita dipilih, maka kita bekerja untuk itu. Itulah bedanya antara pendeta dan juga kepegawaian jemaat. Pendeta tidak boleh kita pilih, betul? Betul ya. Pendeta tidak kita pilih. Oh, saya memilih jemaat pendeta saya, tidak. Tapi kepegawaian jemaat itu dipilih, kemudian setelah dipilih baru dia sah untuk melakukan pekerjaan. Yesus, ukirlah dalam hati.
kalau di kantor nggak beres ya, apa namanya, di rumah nggak beres ya pekerjaannya katanya. Bukan. Kalau ke kantor bisa pakai baju bagus, pakai baju baru katanya. Jadi saya pikir sekarang sudah dipakai baju barunya ya. Sudah ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Terima kasih. Tadi kita nggak ada kenalan ya. Siapa di sini yang diakones? Boleh angkat tangan dulu? Aku dulu. Seberapa banyak yang diakones ini? Ayo, marilah semua orang yang berdosa berdiri. Ayo, mari kita berdiri. Semua kita rasanya orang berdosa. Ayo berdiri. Ini begitu banyak diakones. Terima kasih. Puji pada diakon-diakon ini. Bekerja. Kadang-kadang dimarahi, harus menegur orang tua, anak-anak keluar lari-lari di gereja kan. Terima kasih. Dengan pelatihan ini, maka pekerjaan pendeta akan dibantu. Amin. Akan diringankan. Hanya nanti karena jangan sampai jadi ketua jemaat yang lebih hebat daripada pendeta karena tidak banyak pendeta yang hadir. Oke. Baik, untuk malam ini kita akan berbicara mengenai ketua jemaat sebagai pemimpin gereja. Ketua jemaat adalah memang pemimpin gereja. Tetapi seperti apa fungsi ketua jemaat, sejauh mana perannya, bidang-bidang apa saja yang dia lakukan sebagai pemimpin gereja. Seorang ketua jemaat, dia harus bekerja menjadi tim yang baik bagi gembala jemaat. Itu prinsip yang harus kita ikuti. Ini bersatu hati untuk meninggikan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, karena sukacita hari Sabat boleh menjadi bagian kami yang menyelidiki hati dan menguji batin, mengerti akan keadaan kami. Kami tidak layak untuk menghadap hadirat-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang penuh berkat dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Di baginya Tuhan kami menyatukan hati kami. Kami boleh bangun pagi ini Tuhan dan menikmati setiap anugerah kebaikan Tuhan. Kami datang mengucap syukur dan berterima kasih. Kami juga berterima kasih untuk panggilan-Mu ya Tuhan bagi masing-masing kami. Walaupun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Sementara janji adalah keaktifan satu orang. Maka itu sebabnya saudaraku dalam Tuhan pada pelajaran hari Minggu, setelah kelahiran Ishak, Allah menguji Abraham. Bagaimana perjanjian itu? Agar balik bergunakan sesuai kehendak-Mu. Acara kami akan berlanjut juga berkali Bapak yang sampai selesai. Biarlah kehendak-Nya kehendak kami, ampunkan dosa kami. Kita berdoa. Amin.
kasih karunia-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hikmat dari Tuhan kita akan gunakan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudara, dalam buku Markus 12 ayat yang ke-41 sampai 44 menceritakan tentang ketika Yesus memperhatikan satu peti persembahan di mana orang-orang banyak membawa persembahannya. Ada banyak orang yang membawa persembahannya dengan banyak. Tetapi saudaraku yang diberkati Tuhan, ada satu ibu yang membawa persembahannya. Persembahan yang begitu kecil nilainya dibandingkan dengan yang lain itu. ketua-ketua, kurang lebih 131 orang kami mengundang supaya berdiri di tempat. Selamat sahabat Bapak dan Ibu Ketua yang Pendeta Rudi Situmorang. Hamba Tuhan ini telah menikah dengan Ibu Dian Suarso melalui organisasi sebagai Sekretaris Asosiasi Kependetaan Uni Indonesia Kawasan Barat. Pimpinan kita, narasumber kita yaitu hamba Tuhan Pendeta Wendell Wilcox Mandolang. Baik, terima kasih. Tapi Tuhan bekerja. Dalam pengalaman hidup saya, ini yang saya selalu pegang. Saya boleh katakan saya tidak pernah khawatir kalaupun harus besok membayar uang kuliah anak-anak. Apapun yang terjadi, kalau sudah malam saya tidur dengan nyenyak. Saya punya doa sebelum tidur kalau ada masalah. Doa saya begini, Tuhan, ini masalah saya, ini masalah keluarga. Saya ucapkan itu seperti bicara kepada sahabat. Ini problema saya, anak-anak perlu ini dan ini. Tapi Tuhan, saya harus tidur supaya saya bisa tetap sehat. Saya mau tidur dan Tuhan kan tidak pernah tidur. Ini saya gunakan bahasa sehari-hari lah ya. Kan Tuhan tidak pernah tidur. Jadi saya berikan masalah ini kepada Tuhan. Tolong Tuhan pikirkan, izinkan saya tidur nyenyak. Dan besok kalau Tuhan izinkan saya bangun, saya menunggu apa jawaban Tuhan atas masalah ini. Kalau saya sudah berdoa seperti itu, 1-2 menit saja kepala saya bertemu dengan bantal, itu sudah melayang, saudara-saudara. Tidak tahu apa jalan keluarnya. Kita sudah doakan, ya sudah, biarkan Tuhan yang berpikir. Tidak usah kita pikirkan itu. Dan saudara-saudara, ini pengalaman saya. Dan saya ingin berbagi kepada saudara. Tentu banyak masalah hidup kita. Ya. Tetapi kalau kita beriman, saudara-saudara, tidurlah dengan nyenyak sepanjang malam. Jangan izinkan saudara tidak tidur sepanjang malam. Saudara pun tidak bisa cari jalan keluarnya. Apa gunanya kita tidak tidur? Tidur saja dengan nyenyak sepanjang malam. Biarkan Tuhan yang tidak tidur itu berpikir sepanjang malam, dan dia akan berikan jawabannya pada kita. Dan saya boleh katakan saudara, itu terjadi dalam hidup saya. Hidup saya sejak remaja sampai saat ini hanya hidup setiap hari dengan mujizat yang berlaku setiap hari.